Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel yang diniatkan untuk belajar bareng, sinau bareng, yaitu channel Neras Suara Institut edisi Simparan yang keempat. Pada edisi kali ini kita belajar tentang apa itu hidup bahagia. Kebanyakan orang pasti mendambakan, mengimpikan tentang kehidupan yang bahagia, kehidupan yang ideal, kehidupan yang tenang, dan lain sebagainya. Ada beberapa kondisi yang kemudian mempertegas bahwa hidup bahagia itu adalah ketika apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan itu tercapai. Ada juga yang mengartikan bahwa hidup bahagia itu adalah ketika bisa berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Ada juga hidup bahagia itu ketika bisa menghabiskan waktu hidupnya senantiasa untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk beribadah, tafakur di masjid atau di tempat-tempat peribadatan. Namun sebelum ke sana, sebelum kita mempelajari dan mengambil satu gagasan terkait apa itu hidup yang bahagia, kita perlu melihat dari filsafat-filsafat video yang pernah saya bahas. dari Sebagian Pak besar juga Farudin pernah Faiz dibahas di tentang apa ngaji itu filsafat di hidup yang masjid. bahagia. Mari kita Keywordnya saksikan ternyata video 3 tersebut. bahagia itu. Yang pertama adalah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua adalah penerimaan. Dan yang ketiga, kondisi jiwa. Ini nanti jadi kunci dari apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Nah, jika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Farudin Faiz, agaknya ada 3 kunci, ada 3 kata kunci untuk merepresentasikan sebuah kebahagiaan atau hidup yang bahagia itu. 3 kata kunci ini harus melekat, dan 3 kata kunci ini tidak boleh atau bahkan harus ada dalam proses mencari dan menggapai kehidupan yang bahagia. Tadi disampaikan oleh Pak Farudin Faiz bahwa 3 kata kunci itu adalah pengetahuan atau kesadaran, karena setiap orang pasti memiliki pengetahuan dan kesadaran. Untuk sampai pada kata kehidupan yang bahagia, untuk sampai pada kondisi kehidupan yang bahagia, agaknya memang yang perlu pertama kali untuk dimiliki adalah pengetahuan atau kesadaran itu sendiri, karena dari pengetahuan nantinya akan muncul pola pikir, cara berpikir, cara pandang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan ini lebih pada konteks legowo, nerimo ing pandum, menjalani kehidupan sak dermo, menjalani kehidupan sesuai dengan takaran dan kemampuannya, kira-kira begitu, dan menerima apa saja yang kemudian itu menjadi sebuah anugerah. Artinya bukan kok kemudian menerima dan pasrah begitu saja, tidak, tapi benar-benar mencari alasan yang tepat sehingga ada kondisi penerimaan di dalam diri kita terkait anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anugerah itu kan macam-macam. Ada fasilitas yang berupa panca indera, ada fasilitas yang berupa kesadaran atau ahsan takwim, itu sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya potensi, dan lain sebagainya. Atau kita ini diberi fasilitas yang berupa kemuliaan oleh Tuhan. Jadi
wa karramna bani Adam, itu salah satunya. Nah, yang ketiga adalah kondisi jiwa. Jadi memang menata stabilitas jiwa itu butuh dua hal sebelumnya itu, yakni pengetahuan dan kesadaran jiwa. Pengetahuan dan penerimaan. Jadi untuk sampai pada kondisi di mana menyadari kondisi jiwanya seperti apa, stabil atau tidak, menggebu atau tidak, sedang gelisah atau tidak, maka dua hal ini perlu dimiliki. Yang pertama adalah pengetahuan atau kesadaran itu, dan yang kedua adalah penerimaan. Nah, orang bahagia itu kalau mereka melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang utama, kira-kira begitu. Nah, hal-hal yang utama ini pasti dasarnya adalah pengetahuan, pasti dasarnya adalah cara pikir atau cara pandang, sehingga puncak dari pengetahuan, dari penerimaan, dari kondisi jiwa itu adalah ketentraman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu kira-kira, atau qalbun salim, itu jadi ketentraman hati, ketentraman jiwa yang itu lahir atas kesinambungan dari pengetahuan, kemudian penerimaan dan kondisi jiwa itu sendiri. Nah, pada sudut pandang yang lain, teman-teman, ada yang kemudian mengatakan bahwa hidup yang bahagia berarti hidup yang dijalani dengan cara berpikir yang tepat. Jadi kehidupan kita ini kan memiliki ragam sudut pandang ya. Kehidupan kita ini memiliki ragam kacamata yang untuk melihat pohon pisang saja akan dibutuhkan berbagai sudut pandang nih untuk memanfaatkan pohon pisang itu. Misalnya bagi pengrajin anyaman kursi, mungkin dari gedeboknya, dari pelepahnya itu bisa dimanfaatkan untuk anyaman kursi. Tapi bagi para pengusaha makanan bisa mengambil daunnya untuk bungkus dan lain sebagainya. Artinya untuk memandang satu hal itu dibutuhkan berbagai sudut pandang, berbagai cara pandang, sehingga sampai pada esensi atau sampai pada apa sih kegunaannya gitu, manfaatnya apa kira-kira. Nah, kalau kita larikan kepada konteks kebahagiaan, maka memaknai hidup itu butuh berbagai sudut pandang. Orang dikatakan bisa makan 1 kali sehari itu sudah bahagia. Ada orang yang bisa makan 2-3 kali sehari, itu baru masuk pada takaran bahagia. Nah, mengapa dengan pikiran itu atau modalnya adalah sebuah cara berpikir, artinya untuk sampai pada kondisi kebahagiaan, hidup yang bahagia itu butuh cara berpikir yang baik, cara berpikir yang positif kira-kira. Kenapa kok yang menjadi garis tebalnya adalah berpikir? Ternyata dari berpikir itu, teman-teman, akan membangun sebuah pondasi untuk melakukan perubahan atau revolusi mental. Nah, revolusi mental itu akan berkaitan dengan yang namanya olah rasa, olah karsa, olah cipta, dan lain sebagainya. Mirip dengan pendekatan kebudayaan, mirip dengan bagaimana peradaban manusia atau peradaban dalam kehidupan itu tertata. Jadi pirantinya adalah pengetahuan, ide atau gagasan, kemudian kedalaman batin atau revolusi batin itu sendiri, yang itu erat kaitannya dengan olah rasa untuk sampai pada konteks peradaban dan keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Artinya
bahwa dengan olah rasa, dengan revolusi batin itu dari cara berpikir tadi, itu menjadikan bukti bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai fasilitas-fasilitas. Misalnya ada fasilitas ide tadi, fasilitas gagasan, fasilitas panca indera, kemudian diberi fasilitas hati nurani dan sebagainya. Jadi ada fasilitas dohir dan batin yang kemudian melekat di dalam diri manusia, dan fasilitas itu tidak ternilai. Nah, inilah yang nanti membawa kita pada satu kesadaran bahwa tugas kita hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Kan itu pertanyaan yang kerap muncul, yang kerap menjadi bayang-bayang bagi siapapun, termasuk saya sebenarnya. Karena kita ketika ditanya apa sih esensi hidup yang bahagia itu seperti apa? Apakah ketika memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang banyak, memiliki jabatan politik, memiliki berbagai hal? Atau kebahagiaan itu ya ketika bisa memanfaatkan fasilitas dari Tuhan itu, sehingga hidupnya menjadi bermakna, atau apa? Nah, ini yang kemudian perlu kita gali, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan misalnya, atau menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain bahkan. Nah, yang paling sering adalah di samping menyalahkan diri sendiri itu lebih sering adalah menyalahkan orang lain. Nah, kembali kepada pemikiran tadi. Ternyata pemikiran itu menjadi satu dasar pondasi bagi manusia untuk sampai pada kehidupan yang bahagia. Nah, Al-Quran atau kitab suci itu benar-benar menjadi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Benar-benar menjadi petunjuk kehidupan tuh. Sebagai bukti misalnya ayat tentang berpikir, ayat tentang perintah untuk berpikir, untuk mentadabburi, untuk memanfaatkan akal yang kita miliki itu ada disebutkan di dalam Al-Quran itu sekitar 18 kali, dan ada 71 ayat yang memerintahkan kita untuk mengolah rasa, mengolah pikiran kita, mengolah akal kita, memanfaatkannya agar sampai pada kondisi ketakwaan gitu, kondisi keimanan, sehingga benar-benar bukan lagi percaya tetapi iman itu. Artinya kalau percaya oke, percaya, tapi belum tentu ada kondisi rasa aman atau kondisi pasrah yang total gitu. Tapi kalau sudah iman itu memang percaya, pasrah, ada rasa aman ketika benar-benar menyandarkan diri kita kepada Sang Pencipta atau Tuhan itu. Salah satu contoh dari 71 ayat di atas misalnya begini, itu disambung juga dengan 9 ayat yang erat kaitannya dengan kata afala, misalnya afala tatafakkarun, afala takilun, afala yatadabbarun, misalnya seperti itu. Misalnya di surat Al-An'am misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala takilun. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanya permainan, senda gurau, guyon-guyon, kira begitu. Makanya ada istilah urip ki mung mampir ngombe, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sejati, yang baik, yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Tetapi apakah engkau berpikir afala takilun? Kira-kira begitu pemaknaan bebasnya. Jadi yang mana ketika kehidupan di dunia, kehidupan sekarang ini, kalau terlalu dipikir serius maka
banyak orang budreg, orang sumpek sing biasa senengane mangan rawon akhirnya wedi mangan rawon ndak loro darah tinggi atau kolesterol dan lain sebagainya, atau macam-macam akhirnya duwe musuh ning panganan misalnya, atau punya musuh terhadap angin malam misalnya seperti itu, karena ya tadi terlalu serius dalam menjalani kehidupan yang sejatinya kehidupan di dunia itu adalah laibun walahun. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar bahwa pentingnya kita menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Tuhan yang berupa pikiran, ide, gagasan yang terus-menerus harus disinauni, terus-menerus harus dipelajari, kira-kira begitu. Lantas, alasan apa yang membuat kita tidak bahagia? Misalnya kita sudah punya fasilitas yang sedemikian banyak rupa itu, dan itu tidak ternilai seperti yang tadi saya singgung ya. Jadi Tuhan itu benar-benar memuliakan kita, wa karramna bani Adam, dengan fasilitas yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Fasilitas mata, fasilitas hidung, mulut, apapun. Dan semua ciptaan Tuhan, yakni manusia dalam artian, adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Jadi walaupun wajah jenengan dalam tanda kutip nggak ganteng-ganteng amat, iyo nggak usah insecure gitu, jenengan itu adalah ciptaan terbaik Tuhan itu. Misalnya ditolak cewek goro-goro ngono yo, anggap saja dia tidak melihat Tuhan di dalam diri Anda, kira-kira begitu. Jadi iyo ini saya juga sedang, artinya monggo kita belajar bareng untuk ya tadi penerimaan jiwa itu tadi. Artinya kalau sudah disandarkan kepada Tuhan, segala bentuk penolakan, segala bentuk yang dalam tanda kutip bagi kita adalah negatif itu tidak ternilai negatif gitu loh. Artinya hanya persepsi kita yang kemudian mengungkung kita sehingga kita berpikir bahwa itu adalah negatif gitu. Nah, lantas kebahagiaan itu ada di dalam bukan di luar. Ini dalam sudut pandang yang lain ya. Jadi dalam filsafat Stoa itu dikatakan begitu. Jadi kebahagiaan itu dari dalam bukan dari luar. Bahwa kebahagiaan itu adalah ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, atau menyadari bahwa dengan mengingat Tuhan atau menyandarkan diri kita sebagai makhluk terhadap pencipta itu adalah bagian terpenting dari satu kebahagiaan yang kita maksud, kira-kira begitu. Nah, selebihnya ya menjalani permainan dan senda gurau, artinya ya digawe guyu, digawe ngopi, digawe ngerokok dan lain sebagainya. Memang dalam kondisi tertentu ya harus serius, harus profesional, harus macam-macam. Tapi dalam kondisi memaknai kehidupan yang bahagia, saya kira, atau mungkin ya ini kalau tidak salah paham saya kira ya sak dermo wae lah gitu, sebisanya kita saja lah untuk menjalani kehidupan yang serius itu tadi. Karena semakin serius kita melihat kondisi, atau semakin serius nih kita menuntut untuk dihormati misalnya, atau begini, yang membuat kita serius ini kan karena kita tidak memaknai sejatinya kebutuhan kita itu apa gitu. Kalau pakai pendekatan Abraham Maslow kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Cuma hari ini agaknya mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan primer ya enggak jelas juga gitu. Kita ngomong kebutuhannya makan, nyatanya banyak di antara kita ini yang makan itu
bukan lagi masuk kategori kebutuhan, tapi keinginan dan selera. Senengannya ayam misalnya, atau makan apa misalnya, seperti itu. Bukan lagi memaknai bahwa makan ini kebutuhan dari tubuh kita untuk bisa bertenaga, untuk bisa menjaga nutrisi yang ada di dalam tubuh kita agar tetap sehat dan lain sebagainya. Yang dulunya menjadi kebutuhan tersier misalnya, seperti punya mobil, punya rumah, punya jabatan, rasa hormat dan lain sebagainya, agaknya hari ini justru menjadi kebutuhan primer. Jadi nggak jelas juga gitu. Makanya kenapa kok banyak orang kemudian, mohon maaf ini, banyak orang kemudian stres dan lain sebagainya, karena dia mencari kebutuhan, karena dia mencari kebahagiaan itu di luar, bukan di dalam diri. Itu yang perlu kita garis bawahi. Artinya tidak hanya pada konteks kebutuhan yang dipenuhi oleh tubuh, oleh pikiran, oleh akal kita, oleh persepsi kita. Justru kadang kita bisa menemui misalnya kita lebih suka nih menilai apa yang ada di luar diri kita daripada apa yang ada di dalam diri kita. Misalnya di dunia sosmed misalnya, orang lebih suka memunculkan atau menampilkan kesenangan, menampilkan kehidupan yang agaknya dalam tanda kutip uripe mek jalan-jalan tok ye, ora koyo ora ndek masalah yo. Padahal di belakang kamera bisa jadi berbanding terbalik dengan itu semua. Nah, ini yang tidak dipahami, sehingga kebanyakan orang masuk dalam konteks hyperreality-nya. Jadi orang itu melihat apa yang ada di sosial media itu seperti halnya apa yang dia lihat itu bukan dalam dirinya tapi di luar dirinya, sehingga gampang terpengaruh dan lain sebagainya, nihil prinsip, tidak punya prinsip ya. Begitu perubahan sosial hari ini begitu. Itu tugas siapa? Ya tugas kita bersama agar tidak terjadi apa ya, mental illness, atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Hidup ini tidak bahagia. Kenapa tidak melihat bahwa jenengan atau siapa gitu ketika mengatakan bahwa hidup ini tidak bahagia, loh, Anda itu masih bisa hidup itu alhamdulillah loh harusnya. Atau Anda bisa makan 3 kali sehari itu seharusnya alhamdulillah. Di luar sana atau tetangga Anda itu ada yang hanya makan 1 kali sehari, ada yang hanya bisa makan 1 piring berbagi dengan 1 keluarga. Hal-hal kecil seperti ini yang seharusnya kita pelajari bersama, seharusnya kita terus pupuk kesadaran ini. Nah, contoh yang lain adalah kita ini lebih suka menilai apa-apa yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Blas ndak ono sangkut pautnya ambek awake dhewe. Misalnya kita mengomentari orang lain, mengomentari gaya pakaian, mengomentari gaya bicara atau apapun, ya sebenarnya itu nggak ada manfaatnya buat kita. Justru kita lebih seneng mengomentari atau menilai hal-hal yang seperti itu. Nah, itu alasannya mengapa kalau mau kita sederhanakan ya, mie instan yang dibuatkan oleh orang lain atau penjual makanan di warung itu lebih enak daripada kita bikin mie instan sendiri. Ya kayak begitu. Jadi memang sama-sama mie instan, kalau dibuatkan orang lain lebih enak. Sedangkan mie instan yang kita buat sendiri, diolah dewe, nyatanya ya biasa-biasa saja. Ya mie instan ya begitu itu rasanya. Artinya apa? Mengintrospeksi diri, menilai atau muhasabah diri sendiri itu kadang lebih sulit daripada menilai orang lain, mengomentari orang lain, menilai dan banyak hal lah. Intinya mengoreksi orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Yo wis lah gitu, kita fokus pada kebahagiaan diri kita, fokus kepada kehidupan kita, fokus menata atau
Kalau memang kita selama ini di luar jalur, ya ayolah kita kembali ke jalur yang benar misalnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus merusak pikiran kita dengan hal-hal yang ada di luar diri kita. Makanya ada 3 aspek yang kemudian tertaut dengan 3 kata kunci yang tadi disampaikan Pak Farudin Faiz tentang hidup bahagia. Yang pertama adalah kehidupan yang hari ini kita jalani itu justru bernilai bagi diri kita. Misalnya, menyadari bahwa hidup kita ini penting loh bagi kita. Kita sudah diberi kehidupan oleh Tuhan, ya seyogianya kita bersyukur. Artinya kita hidup itu ya penting gitu loh. Jadi penting bagi siapa? Bagi diri kita yang menyadari bahwa kita diberi anugerah oleh Tuhan, kita bermanfaat bagi orang lain, misalnya mengabdi kepada orang tua, kepada guru. Nah itu menjadikan kehidupan kita ini menjadi penting. Nah yang kedua adalah hidup yang kita jalani itu tidak hanya bernilai bagi kita sendiri, bagi pribadi kita, tapi bagi orang lain. Maksudnya apa? Ternyata kehidupan kita itu bertaut dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan suami, atau dengan anak-anak kita, dengan orang lain di sekitar kita. Seperti contoh misalnya, kalau kita punya rezeki yang lebih, punya rezeki yang banyak, disampaikan dalam konsep sedekah dan zakat itu, ternyata ada kok sebagian kecil atau sebagian dari rezeki kita itu milik orang lain. Ya artinya kehidupan kita ini penting bukan hanya bagi kita, ya bagi orang lain juga penting. Nah, yang ketiga adalah ketika hidup itu bergerak, terus kemudian kita sadari bahwa kehidupan itu memang penting, entah itu bagi diri kita, bagi orang lain, akhirnya ya kita cukup menjalani kehidupan itu seyogyanya kita menjalani perintah dari Tuhan. Yus uripowe lah, entah kamu itu sebagai apa, entah kamu itu memiliki manfaat bagi orang lain atau tidak, ya sudah dijalani saja. Artinya kita terlepas dari apa itu namanya identitas, kita terlepas dari nggak mikir no anggapan orang lain dan lain sebagainya. Karena kalau sudah begitu, justru kita ini menjadi pribadi yang mengenal makna sosial dan mengenal moral sosial itu. Makna sosialnya apa? Ya kita tanpa identitas atau embel opo-opo ya seyogyanya membantu ya membantu saja. Tanpa Anda ini seorang guru, seorang petani, polisi, atau apapun. Karena manusia itu punya kapasitas untuk saling bermanfaat bagi orang lain, ya sudah. Artinya tanpa embel-embel apapun, kalau membantu ya membantu saja. Gitu. Itu erat kaitannya dengan moralitas dan makna sosial, kira-kira begitu. Lantas, kalau mau kita cek lagi, ternyata poin yang ketiga ini merujuk pada manusia yang bebas dan mudah beradaptasi serta mampu menghargai perbedaan. Ini yang jarang ditemui itu. Semua harus dipaksakan untuk sama misalnya. Padahal ya secara fitrah itu berbeda. Makanya waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, bukan lita'lamu, tapi pakai kalimat lita'arafu. Pakai kalimat arif, pakai kalimat bijaksana. Jadi bukan saling menilai atau saling meneliti, tapi saling menghargai perbedaan. Karena memang nyatanya ya berbeda. Waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Nah, sayangnya identitas kita kerap tidak pasti itu. Jadi kita ini sering terkungkung oleh identitas, oleh titel, oleh label, oleh cap.
Ya karena memang masyarakat kita atau lingkungan sosial kita begitu. Anda tidak dihormati karena Anda tidak memiliki pangkat, misalnya Anda tidak memiliki identitas apapun gitu. Nah, kita selama ini hidup dalam kondisi yang seperti itu sebenarnya. Jadi ketidakpastian itu membuat kita ya bingung, urip iki sejatine piye toh? Akhirnya kayak gitu. Oh, berarti urip iki aku kudu duwe titel, aku kudu duwe identitas seperti itu. Padahal enggak begitu. Kalau dalam sudut pandang filsafat Stoa ya maksudnya. Jadi kepastian itu hanya dilihat dari status pekerjaan, kepastian itu hanya dilihat dari pangkat, dari label yang melekat. Nah misalnya gini, ada si A yang kemudian menjadi guru, dia akan dihormati saat ia menjadi guru, sedangkan ketika si A tersebut kelak menjadi atau bekerja bukan sebagai guru, misalnya kalang saham atau sebagai apa misalnya, tingkat penghormatannya juga akan berbeda, tingkat apresiasinya juga akan berbeda. Atau misalnya nih, ada anak yang prestasi dari SD sampai perguruan tinggi, maka yang melekat identitasnya adalah prestasi itu, dan akan berubah persepsi bahwa dia berprestasi ketika dia bekerja tidak sesuai dengan prestasi yang dia raih ketika sekolah. Nah ini kan ketidakpastian. Nah oleh karena itu sudah waktunya sebenarnya kita membebaskan diri dari cap, dari predikat-predikat yang mungkin mengikat, tapi sama sekali itu tidak membantu kita menemui kebahagiaan, tidak membantu kita untuk sampai pada hidup yang bahagia atau hidup yang sesuai dengan cara berpikir yang baik tadi. Jadi sudah waktunya sebenarnya kita menjadi golongan atau menjadi kelompok manusia yang memiliki qalbun salim, manusia yang memiliki kesehatan batin dan kesehatan mental yang selamat nih, atau apa ya, yang tidak terjebak dari kegelisahan-kegelisahan yang sebenarnya kegelisahan itu lahir dari luar, bukan dari dalam. Jadi kegelisahan yang lahir dari luar itu justru mempengaruhi cara pandang, cara berpikir agar sesuai dengan apa yang dimunculkan dari luar, tidak sesuai dengan apa yang dimunculkan yang didasarkan pada kesadaran diri sendiri. Jadi ya kita harus punya, mau tidak mau nih, kita harus merdeka atas diri kita. Kita harus merdeka memiliki wawasan, memiliki cara pandang yang itu adalah satu bentuk syukur atas fasilitas tadi yang diberikan oleh Tuhan. Makanya sebelum kita sampai pada titik kesadaran bahwa hidup, kita sudah diberi hidup, kita sudah diberi berbagai fasilitas yang luar biasa, kita sudah diberi lingkungan yang amat luar biasa menopang terhadap kehidupan kita, kita sudah diberi keluarga yang menyayangi dan merawat kita. Kita perlu menyadari bahwa ternyata pada titik tertentu, kalau kita mau kembalikan kepada hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli mu'minin wal mu'minat, bahwa mencari ilmu itu wajib. Dan kalau Anda sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan, sudah punya cara pandang yang baik, punya motivasi kehidupan dari pengetahuan, maka tinggal menambah dengan hal-hal yang lain untuk sampai pada kehidupan. Yang paling penting adalah
untuk sampai kepada kebahagiaan itu ternyata mencari ilmu atau belajar terus itu menjadi bentuk kewajiban untuk sampai pada kehidupan yang bahagia. Jadi bekal kebahagiaan itu sebenarnya kalau kita mau mengikuti cara pandang Rasulullah, ya kita tidak berhenti untuk terus belajar, kita tidak berhenti untuk terus menyadari, untuk mentadabburi. Yang paling wajib adalah mentadabburi diri kita sendiri, mentadabburi alam dengan geraknya, mentadabburi paling tidak itu. Jadi paling tidak untuk menggapai kehidupan yang bahagia, kalau kita mengikuti cara pandang atau mengikuti sudut pandangannya Nabi Muhammad SAW, yang paling penting adalah kita tidak berhenti untuk terus belajar. Karena ya tadi, di samping thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, ala kulli mu'minin wal mu'minat tadi, di samping memang wajib, ternyata dari belajar itu kita akan menemukan ragam hal yang sebenarnya itu membuat hati kita selamat, membuat batin kita selamat dari berbagai kegelisahan, kerisauan, dan tidak menganggap dunia itu sempit, tidak menganggap kondisi kehidupan itu sempit. Jadi sehat selalu untuk teman-teman, bahagia selalu, dan mari kita terus belajar meningkatkan kualitas kehidupan kita sampai pada titik kehidupan atau kesadaran bahwa hidup kita selama ini adalah hidup yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.